adalah buku yang paling terkenal di dunia. Anda mungkin punya satu di rumah. Nasihatnya bisa membuat Anda sekeluarga menikmati kehidupan dan memiliki harapan masa depan yang cerah. Saksi-saksi Yehuwa menawarkan program pelajaran Alkitab agar Anda mendapat manfaat dari Alkitab Anda sendiri. Anda tidak akan diajarkan tradisi agama, tapi hanya ajaran Alkitab. Jika Anda belajar Alkitab dengan saksi-saksi Yehuwa, maka Anda akan dipandu dengan sebuah buku pendamping panduan untuk belajar Alkitab. Misalnya buku pelajaran yang digunakan saat ini berjudul "Apa yang bisa kita pelajari dari Alkitab?". Jika Anda tanya saksi-saksi Yehuwa pertanyaan, apakah fungsi buku-buku tersebut dan buku-buku terbitan lembaga menara pengawal lainnya, maka dengan lugasnya saksi-saksi Yehuwa akan mengatakan bahwa buku-buku tersebut adalah alat bantu untuk memahami Alkitab. Dan memang setiap saksi Yehuwa percaya dan yakin bahwa semua publikasi terbitan lembaga menara pengawal hanyalah sebagai alat bantu untuk memahami Alkitab. Hal ini seperti yang dikatakan di dalam majalah Menara Pengawal edisi tahun 1995 berikut ini. Bacalah firman Allah Alkitab setiap hari. Dengan huruf-huruf besar, kata-kata tersebut terpampang pada sisi sebuah bangunan di Brooklyn, New York, tempat Alkitab dan lektur Alkitab dicetak oleh Lembaga Alkitab dan Risalah Menara Pengawal. Peringatan tersebut tidak ditujukan hanya bagi orang-orang dunia yang melihat tanda itu. Saksi-saksi Yehuwa menyadari bahwa mereka juga perlu mencamkannya dalam hati. Orang-orang yang membaca Alkitab secara tetap tentu dan membuat penerapan pribadi atasnya memperoleh manfaat dari ajaran, teguran, koreksi, dan disiplin dalam keadilbenaran yang disediakan Alkitab. Saksi-saksi Yehuwa sangat menghargai alat-alat bantu pengajaran Alkitab mereka, termasuk menara pengawal, dan mereka menggunakannya secara teratur. Tetapi mereka menyadari bahwa tak satu pun dari alat-alat tersebut dapat mengambil alih kedudukan dari Alkitab itu sendiri. Pada tahun 1909, Charles Taze Russell, presiden pertama dari Lembaga Alkitab dan Risalah Menara Pengawal, menulis kepada para pembaca majalah Menara Pengawal, "Jangan sekali-sekali lupa bahwa Alkitab adalah standar kita dan bahwa sekalipun alat bantu kita merupakan karunia Allah, hal tersebut tetap merupakan alat bantu dan bukan pengganti Alkitab." Nah, benarkah publikasi terbitan Lembaga Menara Pengawal hanyalah sebuah alat bantu dan tidak satu pun dari alat-alat bantu tersebut dapat mengambil alih kedudukan dari Alkitab itu sendiri serta tidak menggantikan posisi Alkitab? Inilah yang akan kita uji. Yang mana lebih berotoritas, publikasi terbitan Lembaga Menara Pengawal atau Alkitab itu sendiri? Jika kita hanya membaca majalah Menara Pengawal tersebut, kita akan tahu bahwa memang Alkitab adalah dasar kepercayaan saksi-saksi Yehuwa. Saya dulu saat awal belajar dengan saksi-saksi Yehuwa percaya dan yakin dengan pengakuan mereka bahwa Alkitab lebih berotoritas dibandingkan publikasi terbitan Lembaga Menara Pengawal. Posisi Alkitab tidak bisa digantikan dengan publikasi terbitan Lembaga Menara Pengawal yang hanyalah sebagai alat bantu. Tetapi setelah saya mempelajari doktrin Menara Pengawal lebih mendalam lagi, pada kenyataannya tidak demikian. Ternyata
Ajaran saksi-saksi Yehova syarat dengan opini buatan manusia, yaitu pemimpin tertinggi organisasi ini, badan pimpinan. Hal ini telah saya bahas di video nomor 64. Silakan cek videonya di bagian deskripsi atau klik kanan atas. Bahkan ternyata otoritas opini-opini pribadi badan pimpinan yang dicetak dalam publikasi terbitan lembaga menara pengawal lebih berotoritas dibandingkan Alkitab. Publikasi tersebut menggantikan posisi Alkitab. Nah, untuk membuktikannya, kita perhatikan menara pengawal edisi Mei yang mengatakan, tentu saja bantuan dibutuhkan. Seseorang yang hanya membaca Alkitab tanpa mengambil manfaat dari bantuan ilahi yang disediakan tidak mungkin dapat memahami terang. Itulah sebabnya mengapa Allah Yehova telah menyediakan hamba yang setia dan bijaksana yang dinubuatkan dalam Matius 24 ayat 45-47. Dewasa ini, hamba tersebut diwakili oleh badan pimpinan dari saksi-saksi Yehova. Nah, jadi publikasi itu jelas mengatakan bahwa seseorang yang membaca Alkitab saja tanpa bantuan dari badan pimpinan tidak akan memahami terang Alkitab. Luar biasa, bukan? Perhatikan pula pernyataan bantuan ilahi yang disediakan. Apa artinya bantuan ilahi? Saksi-saksi Yehova yakin golongan hamba yang setia ini disediakan atau diutus oleh Allah untuk menjelaskan Alkitab. Untuk memperjelas poin yang saya maksud, mari juga kita lihat majalah Menara Pengawal edisi Desember 1990. Marilah kita menghadapi fakta bahwa tidak soal betapa banyak kita telah membaca Alkitab, kita tidak pernah akan dapat belajar kebenaran dengan upaya kita sendiri. Kita tidak akan mengetahui kebenaran tentang Yehova, maksud, tujuan, dan sifat-sifatnya, arti dan pentingnya namanya, kerajaan, tebusan Yesus, perbedaan antara organisasi Allah dan organisasi setan, ataupun alasan Allah mengizinkan kejahatan. Nah, majalah Menara Pengawal itu dengan kata lain mengatakan tidak soal berapa banyak kita membaca Alkitab, toh hasilnya adalah kesia-siaan karena kita tidak akan belajar kebenaran Alkitab tanpa bantuan dari golongan hamba. Nah, kesimpulan apakah yang bisa kita peroleh sejauh ini dari kutipan tersebut? Pertama, publikasi terbitan lembaga Menara Pengawal lebih berotoritas dibandingkan Alkitab. Ini dapat dikatakan bahwa Alkitab itu tidak memiliki arti apa-apa karena tidak soal betapa banyaknya seseorang membaca Alkitab, orang itu tidak akan beroleh terang Alkitab tanpa bantuan publikasi terbitan lembaga Menara Pengawal yang menjelaskan Alkitab. Jadi kuncinya ada pada publikasi terbitan Menara Pengawal. Bahkan dalam salah satu publikasi Menara Pengawal edisi Maret 2006 mengatakan, jelaslah seseorang diperbolehkan bergabung dengan saksi-saksi Yehova bukan hanya karena ia percaya akan Allah, Alkitab, Yesus Kristus, dan sebagainya. Coba Anda renungkan pernyataan itu. Artikel itu lebih lanjut mengatakan, demikian pula sekedar mengaku memiliki kepercayaan semacam itu tidak berarti seseorang bisa dikenal sebagai seorang saksi-saksi Yehova. Untuk dapat bergabung dengan saksi-saksi Yehova, seseorang harus menerima segenap ajaran Alkitab yang benar, termasuk kepercayaan Alkitab yang hanya dianut saksi-saksi Yehova. Apa saja yang tercakup dalam kepercayaan itu? Nah, salah satunya adalah kepercayaan kepada hamba yang setia dan bijaksana. Coba kita renungkan pernyataan yang baru saja kita dengar, yang mengatakan bahwa meskipun seseorang percaya kepada Alkitab, Allah, dan bahkan Yesus Kristus pun ternyata tidak cukup untuk menjadi seorang Kristen saksi-saksi Yehova. Untuk menjadi seorang Kristen saksi-saksi Yehova, ia perlu lebih dulu percaya kepada golongan hamba atau badan pimpinan yang menghasilkan
doktrin saksi-saksi Yehova. Setelah itu, ia baru boleh percaya kepada Allah, Alkitab, dan Kristus. Jadi sebenarnya posisi golongan hamba di atas Allah, Alkitab, dan Kristus. Dan poin kedua, menurut saya sungguh lucu jika organisasi mengajarkan kepada para anggotanya, bahkan mengatakan secara terang-terangan kepada pihak luar untuk membaca setiap hari Alkitab, karena toh pada akhirnya setiap saksi-saksi Yehova tidak akan memahami Alkitab yang dibacanya itu. Jadi sebenarnya slogan "Bacalah firman Allah Alkitab" setiap hari yang kita sering dengar saksi-saksi Yehova dengungkan dan majalah Menara Pengawal tulis adalah sebuah propaganda untuk menarik minat orang Kristen agar tertarik mau belajar Alkitab dengan saksi-saksi Yehova. Setelah seseorang belajar Alkitab dengan saksi-saksi Yehova, peminat itu dibelokkan dan disesatkan secara tidak sadar bahwa sebenarnya peminat itu pada akhirnya belajar publikasi terbitan lembaga Menara Pengawal, di mana doktrin saksi-saksi Yehova itu ada. Orang itu bukan belajar Alkitab. Mungkin Anda seorang saksi Yehova yang menyaksikan video ini tentunya yakin bahwa ajaran yang Anda terima itu berdasarkan Alkitab. Nah, untuk mengujinya, saya memiliki beberapa pertanyaan untuk Anda jawab. Pertama, doktrin saksi-saksi Yehova mengajarkan hanya 144.000 orang merupakan anak-anak Allah, sedangkan jutaan lainnya yang dikenal sebagai kumpulan besar bukanlah anak-anak Allah. Sekarang mari kita bandingkan dengan Alkitab, yaitu kitab Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Perhatikan kalimat semua orang. Apakah arti kata semua orang? Bukankah arti kata semua berarti tidak ada batasan pada jumlah tertentu dapat menjadi anak-anak Allah? Mengapa lalu Menara Pengawal mengajarkan hanya 144.000 orang saja yang berhak menjadi anak-anak Allah? Pertanyaan kedua, saksi-saksi Yehova percaya Yesus adalah malaikat Mikael. Mari kita bandingkan dengan ajaran Alkitab, yaitu Ibrani 1 ayat 6 yang mengatakan, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Perhatikan kalimat semua malaikat yang diperintahkan menyembah Yesus. Nah, apa arti kata semua? Bukankah berarti Yesus bukanlah bagian dari malaikat, karena semua malaikat menyembah Yesus? Jika Yesus adalah malaikat, masuk akalkah jika Yesus ikut menyembah dirinya sendiri? Ketiga, jutaan saksi-saksi Yehova yang disebut sebagai kumpulan besar dijanjikan Menara Pengawal hidup di bumi Firdaus, sedangkan hanya 144.000 orang saja hidup kekal di surga. Untuk membuktikan apakah ajaran saksi Yehova itu berdasarkan Alkitab, mari kita lihat Wahyu 19 ayat 1. Di sini saya menggunakan Alkitab terbitan saksi-saksi Yehova sendiri, edisi tahun yang lama, yang mengatakan, setelah hal-hal ini aku mendengar sesuatu yang seperti suara keras dari suatu kumpulan besar di surga. Perhatikan frasa suatu kumpulan besar, ada di manakah kumpulan besar itu? Di surga, bukan di bumi. Jika Menara Pengawal mengajarkan kumpulan besar hidupnya di bumi, mengapa Alkitab mengajarkan hidup mereka ada di surga? Nah, saya sudah berdiskusi dengan puluhan saksi-saksi Yehova dan tidak ada satupun saksi-saksi Yehova yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan saya itu. Nah, kini giliran Anda. Jika memang Anda yakin ajaran Anda itu berdasarkan Alkitab,
Tolong Anda memberikan penjelasannya. Kesesatan ajaran saksi-saksi Yehova tidak cukup sampai di situ saja. Kesesatan lebih lanjut adalah pengakuan badan pimpinan berikut ini yang dapat kita temukan dalam majalah Menara Pengawal edisi 1 Oktober 1994. Perhatikan ya, dari judulnya saja, yaitu saluran untuk memahami Alkitab, kita sudah paham isi tulisan tersebut. Alkitab juga membimbing kita kepada badan saksi-saksi Kristen terurap yang erat hubungannya, yang kini melayani sebagai hamba yang setia dan bijaksana. Badan ini membantu kita untuk memahami firman Allah. Semua orang yang ingin memahami Alkitab hendaknya menghargai bahwa berbagai ragam hikmat Allah dapat diketahui hanya melalui satu-satunya saluran komunikasi Yehova, hamba yang setia dan bijaksana. Apa artinya pernyataan berbagai ragam hikmat Allah dapat diketahui hanya melalui satu-satunya saluran komunikasi Yehova, hamba yang setia dan bijaksana? Ini berarti golongan ini telah menggantikan peranan dan karya Roh Kudus. Ya benar, dengan mengklaim demikian sebenarnya hamba yang setia dan bijaksana telah menggantikan peranan dan karya Roh Kudus yang sebenarnya menjalankan tugas tersebut, seperti yang dinubuatkan oleh Yesus Kristus tentang kehadirannya di Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kebenaran Alkitab hanya bisa dipahami oleh golongan hamba, juga berarti badan pimpinan telah memonopoli Alkitab milik orang Kristen. Ini sungguh menggelikan, dan hanya klaim-klaim sepihak dari pemimpin kultus berkedok agama Kristen yang menganggap ajarannya itu paling benar. Padahal jika kita kaji ajaran saksi-saksi Yehova, tidaklah masuk akal dan hanyalah opini pendapat manusia. Untuk buktinya silakan saksikan video nomor 114 yang linknya tersedia di bagian deskripsi atau klik kanan atas. Nah, mungkin Anda sebagai orang Kristen yang menyaksikan video ini berkata, wah, jika ajaran saksi-saksi Yehova begitu sesat, lebih baik saksi Yehova keluar dari keanggotaan organisasi lembaga Menara Pengawal secepatnya. Ini memang sebuah gagasan yang sangat baik. Tetapi meskipun ada seorang saksi Yehova yang menyaksikan video ini dan tahu di dalam hatinya bahwa ia telah disesatkan, sayangnya ia tidak mudah keluar dari jeratan dan perangkap organisasi ini. Seorang saksi-saksi Yehova perlu puluhan kali berpikir ulang keluar dari keanggotaan organisasi ini. Mengapa? Salah satunya adalah karena adanya sistem pengucilan yang sangat ekstrim, di mana keutuhan sebuah keluarga dapat tercerai-beraikan. Silakan Anda saksikan video nomor 46 untuk detail sistem pengucilan tersebut. Oleh karena itu, tidak bosan-bosannya saya menghimbau kepada orang Kristen untuk mereferensikan channel ini kepada orang Kristen lainnya, agar mereka terhindarkan dari penyesatan saksi-saksi Yehova. Hanya informasi yang benar dan tepat akan menghindarkan orang Kristen dari jeratan dan perangkap kelompok kultus berkedok agama Kristen ini. Seorang Kristen tidak akan mau menjadi seorang saksi Yehova jika ia tahu jauh-jauh hari sebelumnya kesesatan ajaran saksi-saksi Yehova ini. Nah, bagaimana seorang Kristen sejati dapat memahami atau menafsirkan Alkitab? Apakah kuncinya? Menurut John Stott dalam bukunya Memahami Isi Alkitab halaman 168-176 menguraikan 3 hal mendasar, dan salah satu yang penting atau utama adalah penerangan dari Roh Kudus. Ya,
Menurut John Stott, peranan Roh Kudus merupakan kunci yang sangat penting untuk menafsirkan atau memahami Alkitab. Mengapa? Ini menurut beliau. Guru kita yang terutama ialah Roh Kudus sendiri. Hermeneutik adalah istilah yang diberikan untuk ilmu menafsirkan Alkitab, dan harus diketahui dengan jelas bahwa suatu hermeneutik Alkitabiah akan sesuai dengan sifat Alkitab itu sendiri. Jika dulu para penulis Alkitab berbicara dari Allah, bukan dari dorongan hati mereka sendiri, tetapi didorong oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus jugalah yang dapat menafsirkan apa yang pernah dinyatakannya melalui para penulis Alkitab. Penafsir terbaik buku manapun adalah pengarangnya sendiri, sebab dialah satu-satunya yang tahu apa yang ia ingin katakan. Jadi kitab Allah hanya dapat ditafsirkan oleh Roh Kudus sendiri. Lebih lanjut, John Stott menjelaskan jenis orang yang dapat diterangi oleh Roh Kudus, yaitu Roh Kudus menerangi mereka yang telah diperbaharui atau telah lahir kembali. Dilahirbarukan adalah syarat penting sebelum kita dapat memahami kebenaran surgawi. Jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Fakta ini digemahkan Rasul Paulus. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani.